izin Ya. pertanyaannya Ustaz. Iya. Kenapa sih Ustaz bikin sekolah insan tamak? Iya. Supaya ketemu ini yang begini nih. Nah, yang punya cita-cita luar biasa penanggung Roma. Jadi untuk pendidikan yang terbaik itu insya Allah akan menghasilkan generasi terbaik, ya kan? Itu loh seperti tagline-nya itu apa? Tagline-nya Better Education for a Better Life. Itu pendidikan yang lebih baik untuk hidup yang lebih baik. Jadi kalau orang pingin hidup lebih baik itu kata kuncinya apa? Pendidikan. Better education for better life. Ustadz pengen Namanya siapa? Segara. 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 Segara itu laut. Iya, iya. Ya. Nama lengkapnya? Al-Fatih Segara anak Huda. Oh, Masya Allah. Ya. Ini apa pertanyaannya? Ustadz boleh bertanya pertanyaan di luar pembahasan nggak? Ya, boleh. Ya. Ustadz dulu sekolahnya SD, SMP, SMA, kuliah di mana? Oh, saya dulu sekolah SD di Jogja. Semuanya di Jogja, ya. SD, SMP, SMA, kuliah di Jogja. SD-nya SD Taman Siswa. Yang didirikan oleh siapa? Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Kalau orang Jawa bilang Ki Hajar Dewantoro. Itu. Jadi SD di situ terlulus tahun 74. Lama sekali ya. Bahkan mungkin orang tuamu belum lahir gitu. Orang tuamu lahir tahun berapa? Terus SMP Negeri 1 di Jogja, SMA Negeri 1 di Jogja. Kemudian kuliah di UGM di Fakultas Teknik jurusan Teknik Geologi. Ya. Tahu nggak geologi mempelajari apa? Pelajari batu-batuan. Nah, batu benar ya, bukan batu ginjal, bukan batu batu-batuan. Nah, nanti kalau orang belajar batuan larinya kemana? Ke mineral, batu bara, emas, nikel, nah gitu-gitu. Atau bisa juga ke gas. Karena gas kan ada di tengah-tengah batuan toh, dan juga di minyak, nah gitu ya. Atau batu-batuan untuk pembangunan jalan, untuk bendungan, gitu-gitu ya. Kan semua bertumpu di batu toh, di atas batuan toh, nah gitu. Nah begitu. Bisa juga kemudian lari ke gunung apian, itu ya, gunung api, gempa, itu kita belajar itu dulu. Itu namanya geologi. Ada pengen belajar geologi nggak? Ya nggak tahu, belum ya, belum kupikir ya. Oh asik ini belajar teknik geologi itu. Ya. Gitu. Apa cita-citamu? Segara. Pengusaha. Sama penakluk Roma. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kabul. Kalau Rafasah, apa citamu? Pengusaha. Penghafal Quran. Penakluk Roma. Sudah ada 2 penakluk Roma. Kalau Ihsan? Pengusaha. Dai bisa juga desainer. Desainer apa? Desainer kayak misalnya kayak gambar gitu lah untuk kayak biar anak-anak tahu Islam tuh kayak gimana gitu. Terus? Penakluk Roma dan ingin membangkitkan khilafah. Masya Allah. Kalau kamu cita-citanya apa? Dokter THT. Oh, THT itu apa? Telinga, hidung, tenggorokan. Telinga, hidung. Kenapa pengen jadi dokter THT? Karena pernah mengidap penyakitnya juga. Ada sakit telinganya atau tenggorokannya? Oh iya. Sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Ini yang kacamata apa nih? Cita-citanya mau jadi profesor. Oh, profesor apa? Di bidang sains. Sains apa? Sains
Ya sains gitulah. Iya kan ada sains tumbuhan, sains batuan, sains Buat anak sih tumbuhan aja. tumbuhan, biologi berarti. Masya Allah. Ya. Kalau kamu? Pengen bawa orang tua ke Mekah. Oh, haji, alhamdulillah. Terus yang lainnya? Pengen jadi dokter juga. Dokter apa? Dokter belum tahu. Belum tahu. Kalau kamu Pengen jadi penulis penulis apa? novel. Novel. Kayak siapa? Terelie. Kayak siapa? Terelie. Terelie. Iya. Oh, J.K. Rowling? Mau juga sih. Ya, tahu J.K. Rowling? Tahu. Siapa dia? Penulis. Iya, penulis apa? Harry Potter. Sejarah baca bukunya sih. Harry Potter. Iya. Tahu Harry Potter? Tahu. Cuma nggak pernah baca. Nggak baca. Ya. Kalau kamu? Mau jadi dokter, Dokter apa? dokter anak, Anak apa? anak kecil. Anak kecil. Kalau kamu? Mau jadi dosen. Dosen apa? Dosen MTK. MTK? Iya. Matematika? Iya. Oh, Masya Allah. Umumnya kan pada nggak mau matematika, ini malah pengen jadi dosen. Memang senang matematika ya? Senang. Wah, mudah-mudahan semua cita-citamu terkabul. Apalagi ini Penawara mau udah berjejer 3 ini, ya kan? Luar biasa. Tapi memang dulu Muhammad Al-Fatih itu dari kecil, bahkan sejak di kandungan itu sudah dibawa sama ibunya Ummi Hatun. Wahai anakku, itu benteng Konstantinopel, kamulah yang jadi tamu, begitu. Terus setelah lahir kecil dibawa naik ke bukit, tunjukkan itu Muhammad Al-Fatih, itu benteng Konstantinopel, kamu yang akan menaklukkan, begitu. Jadi hebat, dari awal kok. Roma memang tinggal satu kan, Ayul Madinata ini, satu tahu awalan. Mana dari 2 kota itu yang ditaklukkan lebih dulu, Konstantinopel atau Roma? Nabi mengatakan kotanya Heraklius, itulah Konstantinopel yang akan ditaklukkan lebih dulu dan betul. Nah, tinggal satu yang belum, yaitu Roma. Nah, gitu. Ya. Baik. Masih ada? Ya. Iya. Kenapa sih Ustaz bikin sekolah insan tamak? Iya. Supaya ketemu ini yang begini nih. Nah, yang punya cita-cita luar biasa pernah ke Roma. Jadi untuk pendidikan yang terbaik itu insya Allah akan menghasilkan generasi terbaik, ya kan? Itu loh, seperti tagline-nya itu apa? Tagline-nya Better Education for a Better Life. Itu pendidikan yang lebih baik untuk hidup yang lebih baik. Jadi kalau orang pingin hidup lebih baik itu kata kuncinya apa? Pendidikan. Nah gitu. Kamu udah kelas 6, merasa nggak? Enggak kerasa. Bukan, maksudnya ngerasa nggak pendidikan yang baik? Kerasa. Rasa kan? Rasa. Antum punya temen yang sekolah di sekolah lain nggak? Ada kan? Nah, udah bisa membandingin nggak? Bisa kan? Nah, misalnya dari cara baca Qur'annya saja, kemudian udah itu, antum kan belajar qiraati segala macam dari ini, macam-macam lah, gitu kan? Kemudian udah balik terus pakai jilbab, pakai himar, gitu kan? Itu yang di sana mungkin enggak, itu ya, belum tentu. Nah, itu kan membuktikan bahwa pendidikan yang baik itu akan menghasilkan kehidupan yang baik lahir dari orang yang baik itu, orang yang baik itu lahir dari pendidikan yang baik itu. Nah di situ maka kita mendirikan sekolah ini gitu. Dan alhamdulillah kan pasti tahu Dokter Naila tuh? Udah pernah ke situ, ke klinik? Belum. Nah, sekali waktu coba datang ke klinik, kenalan sama Dokter Naila. Siapa itu Dokter Naila? Iya, dokter dia. Tahukah kamu bahwa Dokter Naila itu adalah dokter alumni Insan Tamak? Iya, itu. Dia alumni pertama, angkatan pertama SD. Jadi waktu dibuka sekolah ini, nah, di antara siswanya
itu yang kemudian sekarang menjadi dokter itu, Dokter Naila. Angkatan pertama SD. Kemudian angkatan pertama juga SMP. Waktu lulus dia dari SD kita buka SMP. Gitu. Suami Dokter Naila siapa? Nggak tahu. Namanya Kakak Imat. Itu Imaduddin. Dia apoteker. Apoteker itu kuliahnya di fakultas apa? Farmasi. Itu siapa? Kakak Imat itu. Suaminya Dokter Naila. Iya, maksudnya siapa? Dia juga angkatan pertama, Insan Tama. Nah, itu. Angkatan pertama SMP, angkatan pertama SMA juga. Jadi setelah lulus SMP, sekolah di Insan Tama, angkatan pertama. Nah, itu. Jadi kita bisa lihat hasilnya pendidikan Insan Tama itu ya seperti yang sudah ada sekarang ini, diantaranya adalah Dokter Naila itu. Nah, itu. Jadi pendidikan yang baik insya Allah menghasilkan anak yang baik, generasi yang baik. Generasi yang baik akan merubah dunia seperti Muhammad Al-Fatih itu. Ya kan? Jadi nanti insya Allah antum menaklukkan kota Roma. Masya Allah. Insya Allah. Takbir. Allah Akbar. Ya. Ada lagi? Afan Ustadz, Ana izin Ya. bertanya. Ya. Insan Tama berdirinya dari kapan? Insan Tama berdiri tahun 2001. Makanya sekarang udah hampir 24 tahun kan itu ada itu 24 Insan Tama. Ada kita punya rangkaian kegiatan. Jadi tahun 2025 itu 24 tahun. Kenapa kok 24 tahun? Karena 12 tahun kedua gitu. Jadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Jadi total 12. Itu generasi pertama lulus 12 tahun. Lalu ini 12 tahun kedua. Jadi ulang tahunnya Insan Tama itu unik. Bukan setiap tahun tapi setiap 12 tahun. Sekarang 12 tahun kedua. Itu 24 tahun. 2001. Kamu lahir tahun berapa? 2012. 2012. Bapak ibu kamu lahir tahun berapa? 1977 sama 1976. Nah, 1977, 1976. 1977, 1976. Ya. Jadi tahun 2001 kamu belum ada. Gitu? Udah nikah belum bapak ibu? Belum. Belum, ya itu. Itu, ya. Dan sekarang udah berkembang. Dulu awalnya itu muridnya cuma 17 orang SD. Itu. Lalu sekarang sudah berkembang SMP, SMA, totalnya 1.700 kira-kira. 1.700. Dulu gurunya cuma pegawainya ada 5. Kepala sekolah, OB, TU, gurunya 2. Awalnya dulu. Sekarang guru, karyawan, sekarang udah 300-an. Tambah 1.700, jadi 2.000 nih ada di tempat ini, 2.000. Makanya rame toh? Ayo, banget, apalagi kalau pas lagi bubaran itu, waduh. Kan? Cabangnya sudah ada 22 di 22 kota. Ada yang tahu paling jauh di mana? Tidore. Tidore paling jauh. Itu. Kita sebut Tidore paling jauh karena untuk sampai Tidore kita harus ke Ternate dulu, lalu nyebrang laut. Itu naik speedboat itu kira-kira 15 menit sampai ke Tidore. Nah, itu cabang paling jauh. Itu. Nanti berikutnya sudah siap ada 20 kota mau bikin cabang lagi. Di antaranya di Merauke ada pingin. Nah, nanti kita lagi menunggu, mudah-mudahan ada yang mau buka di Sabang. Nah, sehingga nanti kita bisa bilang cabang Insan Tama dari Sabang sampai Merauke. Itu, ya. Lagi? Apa Ya. Ustaz, Ana izin bertanya. Saking luar biasanya Insan Tama, kayak
program yang menarik, berpendidikan, sama kegiatan lainnya. Awal mula berdirinya Insan Tama tuh gimana sih Ustadz? Ya, mulanya kita ini karena punya anak, lalu waktu itu kan sekolah Islam terpadu itu di Bogor itu nggak ada. Jadi Insan Tama ini sekolah dasar Islam terpadu pertama. Itu sebelumnya nggak ada. Nah, jadi nggak dapat tempat. Awalnya begitu. Karena akhirnya kita dirikan untuk menampung anak-anak kita yang memang waktu itu perlu sekolah yang baik. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Sederhananya begitu. Tapi tentu tidak hanya itu. Kita punya visi misi seperti yang sudah sering antum dengar atau antum baca. Apa visinya? Visi Insan Tama apa? Menjadi sekolah yang bermutu tinggi dan unggul di Indonesia gitu. Bermutu tinggi, unggul itu ukuran-ukuran objektif, mutu tinggi, ukuran-ukuran subjektif. Nah, gitu. Pendidikan itu ada ukuran objektif, ada ukuran subjektif. Gitu. Ya. Oke. Gimana? Cukup? Masih ada. Ya. Izin bertanya sebentar, Ustaz. Ya. Sebentar lagi kan kita kelas 6 kan pengen lulus. Nah, supaya kita memiliki inspirasi dan kenang-kenangan ya Ustadz. Boleh minta nasihat ya Ustadz, mohon maaf. Ya. Antum pasti sangat sayang kepada orang tua, kan? Tuh, karena orang tua kan yang melahirkan kamu, kemudian yang mendidik, membesarkan kamu, gitu. Ya kan? Apa pemberian terbaik dari anak, dari antum semua kepada orang tuamu? Apa pemberian terbaik? Dari anak ke orang tua. Ya, dari anak kepada orang tua. Dan kamu kasih hadiah umpamanya apa? Pemberian terbaiknya itu apa? Kurang tahu. Iya. Batik soalnya. Apa? Pemberian terbaiknya apa? Mendoakan mereka umroh. Mendoakan mereka. Oke, terus apa lagi? Pemberian terbaik. Atau dengan kata lain jadi anak yang soleh dan solehah, itu pemberian terbaik. Tuh. Kenapa disebut pemberian terbaik? Karena menyenangkan orang tua supaya orang tua itu ridho. Ya, kenapa disebut? Misalnya gini, ini ada orang di tengah padang pasir, habis bekal, panas, kehausan. Pemberian terbaik kepada orang kayak gitu apa? Air. Kenapa air? Karena supaya menambahkan energi. Karena itulah yang paling dibutuhkan. Nah gitu. Yang paling diharapkan, yang paling dibutuhkan, yang paling diinginkan. Menurut antum apa yang paling diinginkan oleh orang tua terhadap anaknya? Jadi anak yang solehah. Dari mana tahu? Orang tua ngomong. Ya, orang tua ngomong, betul itu. Tapi ada sumber lain yang kita tahu bahwa itu yang paling diinginkan orang tua. Apa? Supaya kita mendapat ridho ilahi. Bukan, maksudnya bahwa orang tua itu memang itu yang paling diinginkan. Karena itulah memang doa orang tua tentang anak yang terekam di dalam Al-Quran, yaitu doa memohon anak menjadi anak yang soleh. Robbi habli minas solihin. Itu. Jadi kalau doanya kayak begitu berarti yang paling diinginkan adalah punya anak yang soleh. Gitu. Kalau orang tua menginginkan betul menjadi anak yang soleh, lalu kita berikan. Nah, berarti ini pemberian yang terbaik. Gitu. Jadi pemberian terbaik anak kepada orang tua itu menghadirkan diri kita sebagai anak yang soleh dan solihah. Itu. Kenapa jadi anak yang soleh dan solihah? Kenapa? Agar Kenapa bisa bukan membawa orang kaya? Kenapa bukan orang yang pintar? Kenapa soleh dan solihah? Kenapa? Karena bisa membawa ke surga. Bisa membawa surga, oke. Terus apa lagi? Mendapatkan ridho Allah. Itu Allah, oke. Terus apa lagi? Kenapa?
Karena jika umpamanya antum nanti itu ditakdirkan Allah menjadi orang kaya, maka kesolehan dan kesolehahannya itu menjaga kekayaan antum. Gitu? Ada nggak orang yang kaya nggak soleh? Ada. Bahaya tidak orang kaya nggak soleh? Bahaya. Bahayanya apa? Bisa membahayakan orang. Lah ya, dengan kekayaannya itu dia bisa melakukan apapun, ya kan? Termasuk membahayakan dirinya sebenarnya, maksiat. Itu. Tapi sebaliknya jika ditakdirkan rezeki antum itu nanti sedikit terbatas, maka kesolehan dan kesolehannya menjaga diri antum. Itu. Ada nggak orang yang miskin nggak soleh? Ada. Bahaya tidak? Sudah miskin nggak soleh? Bahaya tidak? Bahayanya apa? Bisa mendapatkan lebih buruk dari itu. Iya, bisa jadi penjahat kan, karena ngerasa nggak punya, mungkin dia nyuri, ngerampok segala macam. Bahkan bisa jual apa? Hah? Jual apa? Jual agama, ya kan? Ya kan? Ditukar sama supermi, ditukar. Itulah Nabi mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron, hampir-hampir kefakiran itu menghantarkan kepada kekafiran. Nah itu, kan? Itu. Kalau antum nanti ditakdirkan menjadi orang yang rupawan, yang cantik, yang gagah, kesolehan dan kesolehan menjaga antum, ya menjaga kecakapan, ya, kecantikan dan kegagahan itu. Ada nggak orang yang cantik, orang yang gagah tidak soleh? Bahaya tidak? Bahayanya apa? Sombong. Bisa sombong terus? Bisa sombong ya. Iya, terus apa? Ya kayak begitulah gitu, gaul bebas segala macam toh. Karena cantik, karena ya kan? Itu bahaya. Sebaliknya kalau nanti antum mungkin tumbuh menjadi orang yang tidak terlalu gagah, tidak terlalu rupawan, tidak terlalu cantik, kesolehan dan kesolehannya menjaga antum. Kan ada nggak yang sudahlah wajahnya jelek nggak soleh? Ada. Bahaya tidak? Bahaya. Bahayanya apa? Tidak Bisa mau membahayakan bersyukur. diri sendiri. Iya apa? Kayak gimana ya, nanti di akhirat nanti. Ya dia minder, ya kan? Dia merasa hidupnya itu hidup yang sangat sengsara, ya kan, kayak gitu-gitu tuh. Nah gitu. Kalau antum ditakdirkan nanti menjadi orang yang berpangkat, punya jabatan tinggi, soleh dan kesolehannya menjaga antum. Itu ada nggak yang punya jabatan tinggi, punya kekuasaan nggak soleh? Ada nggak? Bahaya tidak? Bahaya apa bahayanya? Bisa membahayakan yang dipimpinnya. Iya, bisa membahayakan yang dipimpinnya, itu kan? Itu dengan kekuasaan dia bisa berlaku dolim, ya? Dolim ngerti nggak? Menyakiti orang, menyusahkan orang, ya kan? Itu kalau orang pakai pisau bisa membunuh berapa orang? Pakai pisau 1, 2, ya kan? Itu kalau pakai pistol bisa membunuh berapa orang? 5, 6 tergantung pelurunya. Kalau pakai senapan mesin 30, 40 tergantung peluru, gitu kan? Kalau pakai bom ribuan. Itu. Lah kalau dia penguasa yang dia menguasai senapan mesin, menguasai bom segala macam, coba bayangkan. Bisa membunuh jutaan orang, ya kan? Ada nggak pernah dengar ada pemimpin yang sadis yang membunuh jutaan orang? Pernah dengar? Siapa? Hah? Kim Jong Il, ya oke. Terus apa lagi? Siapa lagi? Pernah dengar? Kalau di sejarah nggak apa-apa. Hah? Iya lah iya. Apa? Siapa? Kayak Ustaz tahu Vlad Dracula kan? Dracula asal usulnya. Oh ya oke. Terus? Terus apa lagi? Hitler, ya berapa juta bunuh? Zionis. Ya enggak, ini pemimpin, penguasa. Hitler membunuh berapa orang?
Ya jutaan. Terus siapa lagi? Ada yang tahu? Genghis Khan, pernah dengar Genghis Khan? Membunuh berapa? 40 juta. Nah, itu tahun 1200-an. Jadi orang yang berkuasa tidak soleh, bahaya sekali. Ya kan? Itu. Jadi itulah kenapa orang tua yang benar itu pasti mendoakannya itu atau menginginkannya itu dia mendapatkan anak yang soleh. Robbi habli minas solihin. Sebab kalau tidak soleh, bahkan juga tak jarang membahayakan orang tua. Bener nggak? Benar. Ada nggak anak yang menyakiti orang tua? Ada. Bahkan ini hari ada juga yang membunuh orang tua. Ya kan? Ada. Tuh. Ada. Pernah dengar? Iya. Hanya karena tidak dibelikan handphone orang. Ya kan? Itu yang kemarin di mana? Di Sukabumi atau di mana itu yang pakai garpu tanah itu. Ya Allah, ibunya sendiri. Nah itu, kan? Jadi luar biasa ini hari. Karena itulah pemberian terbaik anak kepada orang tua adalah apa? Menjadikan diri sebagai anak yang soleh dan solihah. Itu. Sebaliknya, apa pemberian terbaik orang tua pada anaknya? Menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Nah, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah itu. Jadi pendidikan terbaik. Nah, dari sini antum bisa tahu, berarti orang tua antum itu sedang berusaha memberikan yang terbaik buat antum semua. Apa itu? Pemberian orang tua terbaik? Pendidikan yang terbaik itu. Karena itulah antum harus membalas kebaikan orang tua dengan apa? Menjadi anak yang soleh. Mungkin enggak antum bisa membalas kebaikan orang tua? Lunas, bisa enggak? Bisa, belum bisa. Hah? Bisa enggak? Belum tentu bisa. Enggak, ya kan? Umpamanya antum bisa bekerja nanti di usia 25 tahun. Kalau mau impas, ya lunas, kita harus mengongkosi orang tua 25 tahun. Oke. Setelah kita ongkosi hidup orang tua 25 tahun, apakah lunas? Kenapa? Karena kita nggak tahu ajalnya orang tua. Enggak, ini umpamanya 25 tahun. Kenapa enggak lunas? Karena orang tua melahirkan kita, sementara kita tidak mungkin balas melahirkan orang tua. Bener enggak? Mana ada anak melahirkan orang tua? Makanya apa istilahnya unpayable, nah gitu, unpayable. Jadi tidak bisa dibayar lagi, tidak bisa gitu. Nah, satu-satunya jalan untuk bisa kita membayar kebaikan orang tua adalah tadi menjadi anak soleh. Nah, gitu. Fahim tum? Fahim. Takbir. Allahu Akbar. Cukup. Ya, baik. Saya kira itu ya pertemuan kita sore hari ini. Masya Allah, senang sekali antum. Dulu waktu saya SD kelas 6 begini belum pernah begini-begini. Zaman dulu mana ada studio rekaman kayak gitu. Zaman dulu mana ada sosial media, YouTube, nggak ada. Tahun 74 kan masih kayak begitu suasananya. Makanya antum bersyukur ya. Jadi ini menjadi pengalaman yang luar biasa, ya kan? Insya Allah ini akan memberikan pelajaran penting buat antum semua. Oke? Ya. Salam saya buat orang tua antum, ya. Salam hormat. Terima kasih atas kepercayaan orang tua antum kepada sekolah ini sehingga mengintum sini. Terima kasih juga untuk sudah memilih Insan Tama lagi untuk sekolah SMP nanti. Mudah-mudahan setelah itu di SMA lagi di sini, ya. Gitu, ya. Iya. Kita akhiri. Subhanallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.